Shalom, bertemu lagi dengan saya Rifhan Sabuna. Pada kesempatan kali ini kita akan coba atau mendengar lagi. Kita akan mendengar tentang tata gereja, reformasi. Kita akan masuk di bagian yang kedua, yaitu tentang perkumpulan-perkumpulan gereja nih. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita untuk memahami pasal yang ke-28, pasal yang ke-29, dan pasal yang ke-30. Jadi ada 3 pasal tata gereja yang akan coba kita pahami di kesempatan kali ini. Diawali dari pasal yang ke-28, yaitu 4 perkumpulan gereja nih. Jadi dikatakan di sini ada 4 perkumpulan gereja nih. Artinya ada 4 perkumpulan yang secara khusus diakui di dalam bergereja. Yang pertama itu ialah perkumpulan yang dinamakan majelis gereja. Jadi majelis gereja itu adalah perkumpulan yang pertama di dalam gereja nih, atau kegiatan bergereja. Ada majelis gereja. Yang kedua, ruang lingkup lebih luas atau sedikit lebih luas, yaitu klasis. Klasis ini ialah gabungan dari majelis-majelis gereja yang terdekat dalam satu wilayah. Artinya dalam satu wilayah, misalnya satu kecamatan atau dalam satu kabupaten, misalnya demikian, terdapat beberapa gereja, terdapat beberapa majelis gereja, maka mereka bisa bersatu dan membentuk yang namanya klasis. Artinya contoh, misalnya ada satu kecamatan atau satu kabupaten, dia memiliki 2 kecamatan, di mana dalam beberapa kecamatan itu memiliki jemaat-jemaat atau terdapat 10 jemaat di situ. Maka majelis gereja ini bisa membentuk satu klasis untuk mereka menjadi perkumpulan gereja nih. Artinya ada 10 atau 15 jemaat terdekat dalam satu wilayah, mereka bisa membentuk satu klasis untuk bisa berapat. Itu yang dimaksudkan dalam pasal yang ke-28. Nah, lebih besar daripada klasis ini ada yang dinamakan dengan sinode. Sinode artinya seandainya dalam satu provinsi terdapat ada 3 kabupaten, setiap kabupatennya memiliki klasis-klasis, memiliki tempat tersendiri mereka dalam berapat, maka ada tingkatan lebih tinggi atau perkumpulan gereja ini yang dinamakan sinode, di mana klasis-klasis dari setiap kecamatan berkumpul dalam satu tempat atau suatu sinode. Biasanya dilakukan di dalam satu sinode provinsi. Artinya dalam misalnya contoh Kalimantan Barat, misalnya kita punya sinode, nanti berkumpul di beberapa klasis, berkumpul di satu tempat untuk bersidang. Nah, itu namanya sidang sinode, artinya perkumpulan gereja antar klasis. Kalau perkumpulan antar majelis gereja itu dikatakan klasis. Nah, perkumpulan antar klasis kita sebut dia sinode. Nah, itu yang ketiga. Yang pertama majelis gereja, yang kedua itu klasis, perkumpulan gereja nih. Yang ketiga itu sinode. Nah, yang keempat ini ialah sinode nasional. Sinode nasional ini artinya bergabungnya utusan-utusan sinode provinsi, karena kalau di Indonesia ada 3 provinsi yang gereja reformasi ada, yaitu Papua, ada di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan ada di Kalimantan Barat. Artinya
ketika mereka berkumpul bersama dari setiap sinode ini, ya, di provinsi-provinsi masing-masing berkumpul di satu tempat, itulah yang dikatakan sinode nasional. Mereka bersidang. Jadi ada 4 perkumpulan gerejani yang dimaksudkan di dalam tata gereja pasal 28. Nah, itu yang dimaksudkan, ada 4 perkumpulan gereja nih. Ada majelis gereja, ada klasis, ada sinode, dan ada sinode nasional. Itu dia yang dimaksudkan dalam pasal yang ke-28. Di pasal yang ke-29 kita akan berbicara tentang pembukaan dan penutupan perkumpulan-perkumpulan. Artinya dalam setiap perkumpulan, dalam setiap rapat harus melakukan pembukaan dan juga penutupan, yang mana kegiatan ini harus menyebut nama Tuhan. Artinya ada ibadah dalam setiap kali pembukaan dan penutupan. Artinya firman Tuhan harus diberitakan, harus diperdengarkan dalam setiap kegiatan. Itu yang dimaksudkan di dalam pasal yang ke-29. Adanya pemberitaan firman Tuhan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan-kegiatan gerejani atau rapat-rapat gerejani. Nah, yang berikut di pasal yang ke-30 ini dikatakan atau disebutkan kekuasaan perkumpulan-perkumpulan. Saya akan bacakan sedikit ini. Perkumpulan-perkumpulan itu hanya boleh membicarakan perkara-perkara gerejani saja, dengan cara gerejani juga. Suatu perkumpulan yang lebih luas hanya boleh membicarakan perkara-perkara yang mengenai kepentingan semua gereja di daerahnya itu, ataupun perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam perkumpulan yang kurang luas. Suatu perkara yang baru hanya dapat dicantumkan oleh gereja-gereja dalam agenda perkumpulan yang lebih luas sesudah persiapan dalam perkumpulan yang kurang luas. Nah, itu dimaksudkan bahwa seperti ini. Artinya contoh majelis gereja. Majelis gereja mereka melakukan rapat atau perkumpulan, ya. Di dalam rapat majelis gereja ini yang dibicarakan ialah tentang keberadaan jemaat, satu jemaat di dalam majelis gereja itu. Artinya ada nasihat-nasihat kepada jemaat, kepada orang tua. Ada kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan seperti misalnya perayaan-perayaan, mau perayaan Natal, Paskah, apa yang hendak dilakukan oleh suatu jemaat itu dibicarakan di dalam majelis gereja. Nah, ruang gerak pembicaraannya ya seputar itu jika berbicara tentang majelis gereja. Artinya mereka hanya berbicara mengenai kemajuan di dalam jemaatnya saja, tentang kegiatan-kegiatan yang akan dibicarakan atau dilaksanakan oleh gereja itu. Pembangunan, seandainya ingin merencanakan bikin kursi, bikin WC, ya itulah diadakan rapat-rapat majelis gereja. Di situ peranan rapat majelis gereja. Akan tetapi ada juga rapat klasis. Nah, rapat klasis ini berbicara mengenai hal yang agak luas. Hal ini sebenarnya dirasakan atau dialami sama oleh beberapa jemaat lainnya, sehingga perlu dibicarakan bersama. Sebagai contoh, misalnya ada kasus-kasus tertentu terjadi di dalam satu jemaat yang juga terjadi di jemaat lain. Seandainya membicarakan tentang tanah, batas-batas tanah dan sebagainya, itu boleh dibicarakan di klasis. Artinya kami mau memperjelas batas tanah ini, bisa enggak sih ditolong bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu bisa diangkat dalam klasis, atau ada hal-hal gerejani lainnya. Dalam hal ini batas tanah gereja yang dimaksudkannya, atau ada hal-hal lainnya seandainya berkaitan dengan kawin cerai. Apakah gereja punya hak atau sebagainya.
Seandainya majelis dalam satu gereja tidak mampu mengatasi atau mencari solusi atas hal itu, maka perkara-perkara semacam ini boleh dibawa ke dalam klasis untuk ditimbang, untuk dirapatkan di dalam klasis, mendengar pemaparan atau pendapat dari klasis-klasis atau majelis-majelis gereja lainnya, ataupun yang berkaitan dengan adanya jemaat yang terkena siasat dan sebagainya, apa tindakan oleh majelis gereja ini bisa juga dibawa ke dalam klasis. Nah, jika memang hal ini tidak mampu diselesaikan secara klasis, maka permasalahan ini bisa dilanjutkan ke sidang yang lebih besar, yaitu sidang sinode. Artinya apabila dalam klasis beberapa perkumpulan majelis gereja tidak mampu menyelesaikan permasalahan itu, maka boleh dibawa ke dalam sidang sinode, sidang yang lebih besar lagi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sebagai contoh misalnya, boleh tidak seorang dibaptis 2 kali gitu kan. Mungkin klasis atau majelis gereja bingung mau menjawab itu. Boleh diangkat di dalam klasis. Seandainya belum ada keputusan klasis, boleh permasalahan ini diangkat ke dalam sidang sinode untuk mendapatkan kejelasan yang lebih baik. Nah, ada lagi sidang, yaitu sidang sinode nasional. Nah, rapat-rapat apa yang bisa dikerjakan di sini? Nah, rapat-rapat ini bisa dilakukan atau diangkat di dalam sidang sinode nasional secara umum dibahas. Misalnya dalam GGRI adanya kegiatan yang berkaitan dengan sekolah teologia, ingin membuka sekolah teologia. GGRI ini kan luas, ada di Papua, ada di Sumba. Bagaimana seandainya suatu saat ada satu sekolah khusus untuk orang-orang gereja-gereja reformasi. Nah, bisa tidak mereka membuat atau membentuk suatu sekolah di suatu tempat, agar di mana nanti anak-anak GGRI bisa berstudi di situ, bisa menjadi calon pendeta di suatu tempat yang memang yayasan reformasi. Nah, hal-hal semacam ini boleh diangkat untuk menjadi permasalahan di dalam sidang sinode nasional. Atau seandainya ada ide-ide di tempat-tempat lain yang bermanfaat, yang bisa membuat suatu gereja bertumbuh menjadi lebih baik, bisa menjadi contoh, maka dalam sidang sinode nasional bisa itu dipaparkan untuk mendapatkan atau memberikan atau juga menjadi contoh buat gereja-gereja lain untuk dapat dikerjakan di tempat mereka. Artinya hal-hal yang baik yang bisa menjadi contoh itu bisa dibahas di dalam sinode nasional untuk di kemudian hari diterapkan di dalam gerejanya masing-masing. Jadi tidak semua hal bisa diangkat ke dalam sinode nasional. Tidak semua hal bisa diangkat ke dalam sinode provinsi. Tidak semua hal bisa diangkat ke dalam klasis, rapat-rapat klasis, ya. Artinya ada hal-hal yang memang bisa cukup sebatas rapat majelis gereja dan itu sudah selesai. Tapi memang jika perlu dan menyangkut kebutuhan atau menyangkut banyak orang, banyak hal yang sama rasa dirasakan oleh jemaat lainnya, maka itu bisa diangkat ke klasis. Jadi ada hal-hal ini yang harus dipahami, batasan-batasan dari setiap rapat itu sendiri. Artinya memang rapat penting, namun batasan rapat juga harus dipahami. Jika memang permasalahan itu ada dalam majelis gereja, jadi majelis gereja juga seandainya tidak mampu memutuskan suatu hal gerejani terkaitan dengan jemaatnya, boleh mengajukan hal itu ke dalam sidang klasis atau rapat klasis. Itulah tujuannya.
agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam jemaat, terjadi di dalam gereja bisa diatasi. Barangkali majelis gereja kurang mampu atau tidak mampu menyelesaikannya, boleh diajukan ke dalam klasis agar mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan nasihat-nasihat dari jemaat-jemaat lain atau majelis gereja lainnya. Jadi itu tujuannya, agar semua atau segala sesuatunya berjalan dengan baik dan ada nasihat-nasihat juga dari saudara seiman lainnya dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, inilah bagian kedua dari tata gereja reformasi, yaitu tentang pasal yang ke-28, 29 dan 30, yaitu perkumpulan gerejani. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita, dan akhir kata saya ucapkan shalom.